Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan terkait evaluasi pelayanan kesehatan di unit rekam medis. Pengertian evaluasi menurut WHO adalah suatu cara sistematis untuk mempelajari berdasarkan pengalaman dalam mempergunakan pelayanan yang dipelajari untuk memperbaiki kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan, serta meningkatkan perencanaan yang lebih baik lagi. Evaluasi pada dasarnya digunakan untuk mengetahui jumlah pasien dalam suatu target yang sudah ditentukan dalam suatu perencanaan yang dapat dicapai. Evaluasi juga bisa digunakan untuk membandingkan waktu sekarang dan waktu yang sebelumnya. Evaluasi pada umumnya digunakan untuk membandingkan realisasi dan perencanaan. Karena tanpa ada perencanaan, maka akan sulit untuk melakukan evaluasi. Di sini dapat saya simpulkan, menurut WHO berarti secara sistematis, berarti dilakukan secara terus-menerus dan bertahap. Setiap kali perencanaan itu dilaksanakan, maka akan ada evaluasi. Baik, yang berikut yaitu jenis-jenis evaluasi. Dalam klasifikasi lain disebutkan ada 2 jenis evaluasi kesehatan. Yang pertama yaitu promotif evaluasi, yaitu evaluasi yang dilaksanakan selama program sedang berjalan. Maksudnya evaluasi itu dilaksanakan selama program itu berjalan. Misalnya kita membuat program membagikan makanan kepada ibu hamil setiap seminggu sekali. Di dalam pembagian makanan tersebut, setelah kita bagi, kita akan melaksanakan yang namanya evaluasi, begitu. Yang berikut, yang kedua, yaitu sumatif evaluasi yaitu evaluasi yang dilaksanakan di akhir perencanaan atau di akhir program. Sumatif evaluasi ini bertujuan agar dapat melihat keseluruhan dari pelaksanaan yang dihasilkan. Jadi sumatif evaluasi ini dilaksanakan di akhir, yaitu setelah program tersebut dilaksanakan dari awal sampai akhir, lalu akan melaksanakan yang namanya evaluasi. Sedangkan perbedaannya dengan formatif evaluasi yaitu dilakukan selama program itu berjalan agar dapat melihat hambatan apa saja dihadapi dalam melaksanakan program tersebut. Namun sumatif evaluasi dilakukan di akhir. Tujuan evaluasi adalah pelayanan rumah sakit, yaitu untuk meningkatkan nilai daya, dana, dan hasil guna dari perencanaan dan pelaksanaan program, serta memberikan petunjuk dalam pengelolaan manajemen rumah sakit, misalnya dalam sumber daya manusia SDM, dana, dan program meningkatkan untuk sekarang dan yang akan datang. Itu langkah-langkah evaluasi yang berkelanjutan dan intervensi dapat memutuskan adalah di sini ada 10 bagian, yaitu saya akan menjelaskan. Yang satu, apa yang akan dievaluasikan. Yang kedua,
bagaimana yang akan dievaluasikan. Yang ketiga, kriteria apa yang akan digunakan sebagai tolak ukur. 4. Dan telah dikumpulkan data apa yang diukur. 5. Bagaimana hasil analisis. 6. Masalah apa yang ditemukan melalui data yang dimaksud. 7. Rencana tindakan POA yang ditemukan untuk memecahkan masalah. 8. Dampak apa yang akan timbul akibat perbaikan selama pelaksanaan. 9. Bagaimana dan apa laporan hasil evaluasi kepada penjabat yang berwenang penting. 10. Bagaimana analisis evaluasi secara keseluruhan termasuk analisis potensial masalah. Berikut ini metode evaluasi. Di sini ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam melakukan evaluasi dengan metode kualitatif. Yang pertama, wawancara. Wawancara dapat dilakukan terhadap pengguna, baik pengguna langsung seperti petugas entry data, ataupun pengguna tidak langsung, misalnya kepala bagian atau bahkan terhadap direktur. Yang kedua, observasi. Observasi dapat dilakukan dengan mengamati secara langsung sistem komputerisasi, misalkan dengan mengamati bagian rekam medis pasien yang dihasilkan dengan sistem komputerisasi dibandingkan jika dilakukan secara manual. Yang ketiga, dokumentasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh sistem komputerisasi. Apakah lebih tepat, lebih cepat, dan akurat dibandingkan dengan dokumen yang dihasilkan oleh sistem sebelumnya. Batas evaluasi pelayanan kesehatan adalah dan tetap dan formal, dari efektif, efisien, dan aktif dari intervensi yang direncanakan dalam bentuk mencapai dan sasaran objektif yang ditetapkan evaluasi yang pelayanan rumah sakit. Evaluasi pelayanan rumah sakit dapat melihat dari nilai tingkat berhasilan atau dan melihat gambar tentang dengan keadaan pelayanan di rumah sakit dan antara dan lain, dan dengan melihat tingkat pemanfaatan secara pelayanan mutu dan pelayanan dan tingkat efisien pelayanan. Berikut ada analisis mutu rekam medis. Analisis mutu rekam medis ini ada dua cara yang dapat digunakan, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Yang pertama, analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu review yang ditunjukkan terhadap dokumen rekam medis untuk mengidentifikasi tentang ketidaklengkapan dan pengisian dokumen rekam medis. Tujuan dilakukannya analisis kualitatif yaitu agar rekam medis lengkap dan dapat digunakan bagi referensi pelayanan kesehatan, melindungi minat hukum sesuai dengan peraturan yang ada. Kedua, menunjang informasi untuk aktivitas penjamin mutu kualitas asuransi. Yang ketiga, membantu penetapan diagnosis dan prosedur pengkodean penyakit. Yang terakhir, bagi riset medis, studi, administrasi, dan pengganti biaya perawatan. Yang kedua, analisis kuantitatif. Analisis ini menitik beratkan pada kelengkapan lembaran atau jumlah dari isi formulir rekam medis. Tujuan analisis kuantitatif rekam medis yang pertama, untuk mengidentifikasi ada tidaknya sesuatu yang dihilangkan. Yang kedua, meneliti terhadap pengisian lembaran rekam medis baik oleh staf medis, para medis, dan unit penunjang lainnya. Evaluasi dan pengendalian mutu rekam medis. Ada prosedur baku untuk menilai kualitas pelayanan dan pengoreksian masalah yang ada. Yang pertama, pelayanan rekam medis merupakan bagian dari program pengendalian mutu rumah sakit. Yang kedua, pelayanan rekam medis dipantau dan dinilai secara terus-menerus. Yang ketiga, ada beberapa hal yang meliputi pengendalian mutu, seperti pemantauan, yaitu pengumpulan informasi rutin mengenai aspek pelayanan yang penting. Yang berikut
Analisis yaitu penilaian berkala untuk identifikasi masalah penting dalam pelayanan untuk perbaikan. Berikut ada tindakan. Apabila ada masalah, tindakan penyelesaian dilakukan dan harus dicatat. Yang berikutnya ada evaluasi, yaitu efektivitas tindakan dinilai untuk peningkatan jangka panjang. Berikut umpan balik, yaitu hasil kegiatan yang diperluaskan kepada staf secara teratur. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu dokumentasi yang tepat mengenai kegiatan penyimpangan dan kerahasiaan pasien dan staf medik tetap dijaga. Nilai penting pelaksanaan evaluasi pelayanan rekam medis. Evaluasi merupakan persyaratan dasar untuk pengendalian dan mempertahankan mutu. Kemudian jadi evaluasi dasar dari 3 bagian. Yang pertama, 1. Keputusan, 2. Kegiatan, 3. Perubahan. Selanjutnya, evaluasi penyelenggaraan pelayanan rekam medis di rumah sakit. Dalam rangka menerapkan sistem standarisasi pelayanan rumah sakit, di sini ada beberapa bagian evaluasi pelayanan medis antara lain yaitu yang pertama di sini evaluasi di unit gawat darurat. Di sini bisa dilihat kegiatan yang dinilai di UGD. Yang pertama adalah sensus harian UGS, yang kedua kelengkapan isi dokumen RM UGD, yang ketiga buku register UGD, yang keempat buku ekspedisi dokumen RM UGD, yang kelima ada buku catatan tindakan UGD, yang keenam ada surat pengantar dan jawaban rujukan, yang ketujuh ada surat keterangan sehat sakit, yang ke-8 admission note, yang ke-9 formulir pembayaran jasa tindakan, yang ke-10 resum riwayat penyakit, yang ke-11 di sini penulisan diagnosa dan kode ICD-X, dan yang ke-12 ada penulisan terapi, yang ke-13 penulisan tindakan, yang ke-14 dokumen RMJ di bawah petugas, yang ke-15 tanda tangan penanggung jawab pasien. Yang ke-16 ini kematian kurang 48 jam dan lebih 48 jam. Yang ke-17 data kunjungan UGD. Yang ke-18 ini persetujuan tindakan dan penolakan tindakan medis. Dan yang terakhir penanggung jawab petugas UGD. Yang kedua, di sini evaluasi di instansi pemeriksaan penunjang atau IPP. Bisa dilihat kegiatan yang dinilai di instansi pemeriksaan penunjang. Yang pertama di sini ada buku catatan pemeriksaan penunjang, yang kedua adalah formulir pemeriksaan, yang ketiga ada sensus harian pemeriksaan penunjang, yang keempat adalah formulir hasil pemeriksaan penunjang, yang kelima adalah jenis dan jumlah biaya jasa identitas. Yang keenam di sini ada identitas pasien, yang ketujuh ada nama petugas dan penanggung jawabnya. Yang ke-8 jumlah pasien yang diperiksa, dan yang terakhir jenis pemeriksaannya. Evaluasi pengumpulan data. Memasukkan informasi pasien ke dalam sebuah komputer untuk pengolahan dan pengkajian tidak mengurangi tanggung jawab unit rekam medis atau bagian informasi kesehatan untuk ketelitian dan tingkat kebenaran pengumpulan data, pengawasan kualitas pemasukan data ke dalam komputer, bagaimana juga merupakan tanggung jawab partisi informasi kesehatan, evaluasi terhadap prestasi kesehatan penulisan perlu dipertingkatkan secara periodik atau berkala. Format pengumpulan data harus dievaluasi untuk menentukan metode pengumpulan data yang paling efektif digunakan. Evaluasi pengumpulan data dengan rutin pada keduanya, baik manual dan sistem komputer, dapat menjamin bahwa pengumpulan informasi statistik penting dilakukan dalam sebuah cara yang efektif dan efisien dalam sebuah biaya. Analisa pelaporan rumah sakit. Setelah melakukan
pengumpulan dan pelaporan dan pengajian data untuk pelaporan rumah sakit, sehingga kita juga harus bisa melakukan analisa data dan menginterpretasikan dari hasil perhitungan yang penyajian data. Baik, berikutnya ada evaluasi laporan rumah sakit, yaitu selain melakukan analisis dan menginterpretasikan data dari hasil pembuatan laporan rumah sakit, baik itu bulanan, triwulan maupun tahunan. Alangkah baiknya kita juga melakukan evaluasi dari pelaporan rumah sakit yang ada dilakukan setiap sebulan sekali, dimanapun laporan rumah sakit itu dievaluasikan bersama-sama dengan bagaimana yang lain atau unit-unit pelayanan yang ada di rumah sakit.